Oke, halo Sobat Inspirasi, kembali lagi sama aku Ridaya Norista di Radio 0 km Kota Probolinggo. Tepatnya di Jalan Panglima Sudirman sih. Oke, karena ini radio kan. Kalau radio itu ada santunnya, salam dan pantun. Yang pertama mau pantun ya aku. Mon getel duli geruh, mon mornan duli congkek, mon mang gibe buru tak tahu lah. Tapi bukan itu ya kawan yang saya bahas kali ini. Aku bareng sama kakak yang cantik ini di samping aku untuk menemani radio-radio lah. Kemarin kan sama Budi Similikiti, sama Bawasir, gitu sama kakak ini. Silakan nggak dikenalin, boleh tahu siapa namanya, dari mana? Kan biasanya kalau wajah-wajah cantik ini bukan dari Probolinggo. Oke. Aku speechless sama pantunnya tadi ya. Oh bagus iya, banget. itu pantun legend kalau boleh tahu, gitu ya Mbak. Iya, tapi berhubung pantunnya tadi agak nggak ini, makanya namanya jadi pantun legend ya. Iya, alias legend. Minuman ya. Bener. Apa sih? Oke. Selamat malam buat sobat NTV semuanya. Radio NTV ya? Iya, radio NTV. Radio NTV. Kenalin, nama saya Putri Arifin. Kalau dibilang dari mana? Baru aja dari rumah. Oh kan. Tapi aku asli Probolinggo. Ari-ariku, tali pusarku dipendem di Probolinggo. Dipendem di Probolinggo. Betul. Jadi aku asli orang Probolinggo. Wah. Cuman kalau orang tua memang pendatang semua, ketemu di Probolinggo. Cuman aku lahirnya di sini. Di sini. Dibikinnya juga di sini. Di sini. kok. Tapi memang orang tua asli mana Mbak? Satunya Lumajang, satunya Malang. Oh, jadi daerah perpaduan gitu betul, ya. Jadi langsung di menyatu tengah-tengah. di Probolinggo. Betul. Bener sekali. Plat N, Malang dan Lumajang itu plat N. Dan NTV adalah karisidenan plat N. Oke. Tepak Sarah. Ada pantunnya mungkin? Mon mornang duli congke. Lo ya apa sih? Itu terus aku Mbak. Itu apa artinya sih? Nggak tahu juga. Nah, di sini Mbak Putri ini sebagai apa Mbak? Boleh dikenal nggak? Apa musisi kah atau pencetus pantun? Apa ya? Kalau di sini sih, kalau diundangnya ke sini sebenarnya sama yang ngundang, Mas Agus nih, bilangnya katanya mau ngobrol-ngobrol aja seputar tentang bagaimana sih bertahan di Bener. era masa sulit untuk para entertainer. Nah, Jadi sebenarnya aku ini kesehari-harinya selama ini sibuk di dunia entertain aja. nah entertainnya gitu Mbak. Entertain itu sebenarnya meliputi banyak hal, termasuk di event organizer, Oh. terus di musik juga, terus apa lagi ya? Desain interior juga. Itu bisnis kecil-kecilan sama suami. Bisnis kecil-kecilan. Memang kecil karena masih baru merintis. Oh, baru merintis. Semoga menjadi besar ya. Amin. Kalau Iyo sendiri tuh udah pernah menangani yang seperti apa Mbak? Yang IO. 2017 itu ulang tahunnya Probolinggo. Oh, ulang tahunnya Probolinggo. Jadi nama IO kami adalah Bima Sakti Organizer. Oh, Bima Sakti. Bima Sakti Production Organizer ya. Jadi Tempo dulu, pencetus Probolinggo Tempo dulu 2017 yang di museum itu. Oh iya. Mungkin kalau di IG-nya ada. Terus banyak sih dinas-dinas di Kota Probolinggo. Oh, banyak yang itu berarti di museum. Yang di museum yang 2017 tadi ya. Oh ya, eventnya itu ya. Betul, Oh. yang Probolinggo Tempo dulu, terus apa lagi ya? Jazz Glaser, kalau yang sekitaran Kota Probolinggo ya, Iya. itu. Tapi kalau yang si swasta banyak, Banyak. lupa sampai kalau disebutin. Waduh, terlalu Tapi kalau banyak yang gitu ya. kota-kota itu seputaran gitu lah. Oke, kalau untuk keluar kota pernah Mbak? Luar kota sih lebih ke wedding aja. Wedding. Buat teman-teman Sama yang acara mau musik. Buat teman-teman yang mau nikah, udah jangan nikah dulu. Nih akad aja dulu. Loh, boleh dihubungi Mbaknya. Keren banget. Sebenarnya yang paling penting sih jodohnya diadain dulu ya. Mau Iya. nikah tapi gak ada jodohnya, aduh. Sama siapa? Nanti hewan kurban jadi Astaga. Enggak bercanda ya. Oke. Nggak, jangan diseriusin. Iya Mbak, aku mau tanya nih. Kan di masa sulit seperti ini, masa sulit. Di masa sulit seperti ini ya kita kan tahu kalau ada apa ya, virus corona itu yang nakal itu yang Kak ya. Nah, apa sih pengaruhnya besar banget kah ke entertainment yang apa yang udah dirintis sama Kak Putri ini? Besar banget sih, terutama buat teman-teman yang pendapatannya itu murni dari entertainment. Pure ya. dari situ ya. ya? Betul, jadi di Probolinggo ini kan banyak banget rumah makan, Ya benar. depot, restoran, kafe-kafe, coffee shop gitu. Itu kan yang setiap harinya ada live music.
Iya benar. Kita bilangnya itu ngamen kan. Ngamen. Kita bilangnya ngamen. Nah jadi banyak banget teman-teman itu yang pure dari situ pendapatannya. Mungkin bagi beberapa orang kayaknya masa sih bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Padahal kenyataannya alhamdulillah mencukupi. Benar. Karena kan dari Senin sampai Minggu ngamen terus ya cukup gitu loh. Jadi kerjanya cuma 2 jam tapi bisa mencukupi gaji lebih dari PNS golongan B kali ya. Wah sih. Kayaknya ya. Kayaknya. Aku asal ngomong loh aslinya. Wah kalau ini sebenarnya seperti itu. Nah terus ketika ada pandemi ini otomatis kan semua restoran, semua tempat hiburan itu kan harus tutup toh. Harus tutup, benar banget. Harus tutup otomatis. Live musiknya juga harus berhenti. Tapi ya mau nggak mau kita juga harus nurut sama pemerintah demi kita sendiri, demi orang lain juga. Nah yang sedih itu adalah rasa-rasanya sih orang entertainment ini kayak bukan sebuah pekerjaan bagi pemerintah gitu loh. Rasa-rasanya yang jadi pekerjaan itu cuman kayak guru memang pekerjaan ya. Oh iya benar ya. Masih kayak ojek online. Terus apalagi ya terus ya dan lain-lain lah. Jadi kayak kami yang bekerja di dunia entertainment, pariwisata, rasa-rasanya kayak nggak dianggap gitu. Betul. Rasanya kayak sudah kayak raya. Amin. Amin ya Allah. Mungkin mikirnya seperti itu ya. Kayaknya seperti itu. Herannya adalah kenapa waktu pas dunia masih normal sebelum pandemi ini, teman-teman entertainment itu dianggap. Kalau saya bilang dimanfaatkan kayaknya gimana, tapi memang iya. Kalau aku lihat beberapa teman-teman itu ada yang sama beberapa dinas atau mungkin ini ya, kalau ada acara gitu, ayo wis mas, dipanggil gitu ya. Ayo wis mas, berapa wis, yo ini buat promo teman-teman. Tapi ya kalau aku nggak pernah, karena aku ada kualitas ada harga. Kalau misal bener. Jangan mentang-mentang terus maruk main. Jadi kita seenaknya gitu ya. Ini orang yang mau sewa kita seenaknya, udah promo gitu. Tapi ternyata dibayar seikhlasnya. Bukan seikhlasnya itu, tapi kayaknya bukan seikhlas. Iya. Nah, kalau dulu intinya sebelum ada pandemi ini kayak dianggap banget, dirangkul banget ya kan. Karena ada event-event kan kita membutuhkan dia betul, gitu ya. Betul, karena mereka membutuhkan si teman-teman entertainment kan. Tapi kenapa sekarang nggak ada toleransinya? Nggak ada kayak jalan keluar ya. Hal-hal yang lebih solutif untuk teman-teman entertainment ini, seenggaknya boleh deh main asalkan begini gitu loh. Maksudku sih gitu. Memikirkan bagaimana tetap tampil tapi tetap menjaga gitu kan, Mbak, menjaga. Kasih deh kita syarat-syarat apa yang harus kita patuhi Pasti gitu loh. Pasti diterapkan nggak? Pasti, karena teman-teman entertainment ini sebenarnya patuh dan nurut banget sama pemerintah. Bener, karena ada event aja diturutin ya kan, apalagi ada anjuran harus pakai masker pun nggak masalah kalau nyanyi. Nggak masalah, nanti maskernya akan kita polah-polah. Oh, ada pola-polanya. Ya untuk pemerintah ya mungkin ini boleh lah ya kan. Ya kasih kita solusi jalan keluar untuk menunjang perekonomian tetap stabil biar gitu. Teman-teman musisi ini juga mulai ngamen lagi. Bener. Seperti itu. Istilahnya ngamen, tapi di kafe-kafe yang mahal ya sama aja. Di restoran-restoran sih. Restoran-restoran sebenarnya kalau dari gaji atau fee per harinya sih sebenarnya biasa. Cuman karena mainnya itu setiap hari, jadi ada aja jobnya ya. Ada aja. Terus mainnya juga setiap hari, otomatis kalau dikumpulin ya alhamdulillah cukup gitu. Untuk beli apa? Beli emas berlian. Wow. Enggak cukup, belum cukup. Amin, kita doakan seperti itu. Amin. Nah, untuk kan kakaknya ini juga mengatakan bahwa kalau entertainment itu adalah pekerjaan untuk itu. Pertama untuk mendirikan atau terjun langsung ke entertainment tuh rasanya ada dari hobi kah atau dari hobi kayaknya? Dari hobi. Ya. Benar hobinya nyanyi berarti? Kalau saya pribadi sih ya hobi nyanyi, senang nyanyi ya. Kalau bilang hobi ya, senang nyanyi dari kecil. Terus ya kebetulan ketemu sama teman-teman yang bisa memfasilitasi. Habis itu diajak, ya udah setelah itu udah
ngamen dari panggung ke panggung, Jack. Iya, Kayak lagu dangdut ya. dari panggung ke panggung. Dari panggung ke panggung. Lagunya siapa itu ya? Lagunya itu si Uut Permatasari. Oh iya. Ya apa lagunya Mbak coba? Saya lupa. Ya udah, skip dulu ya. Nah, pertama dari hobi, terus dari hobi ada yang ngajak. Jadi kan ada modal lah ya Mbak ya untuk aku bisa nyanyi, ada teman-teman juga jadi bisa gabung seperti itu. Nah, kan entertainment sekarang ini juga katanya Mbak Putri ini lagi lost atau lagi kehilangan arah untuk kemana dan solusinya belum ada ya kan. Nah, untuk Mbak Putri sendiri nih, bukan menutupi ya, karena entertainment katanya sudah kaya ya kan. Enggak juga. Enggak juga. Ya untuk apa ya? Selingan lah. Iya. Tetap bertahan maksudnya. Tetap bertahan. Karena satu pintu penghasilan tertutup gitu ya. Benar. Jadi banyak pintu yang lain. Itu pintu apa, Mbak? Nah, jadi sebenarnya sih saya sama suami kan dua-duanya kan sama-sama terjun di dunia wirausaha. Dunia wirausaha ini kan pastinya nggak punya gaji bulanan. Ya kan? Iya, benar. Nggak punya gaji bulanan, otomatis kita setiap harinya pasrah dan bergantung sama Allah yang Maha Kuasa pastinya ya. Bener. Nah, jadi intinya sih sebenarnya itu. Jadi intinya kalau meskipun ada ataupun nggak ada pandemi, sebenarnya setiap harinya pun kita nggak tahu tiap bulan ini kita bakal punya uang berapa. Nah, karena ada pandemi ini, otomatis satu pintu pekerjaan kita, satu pintu pemasukan kita tertutup. Ya, tapi tidak membuat kita untuk berhenti dan menyerah gitu. Nah, jadi apa sih keahlian kita yang dulu-dulu yang sempat vakum tertutup kita gali lagi gitu. Jadi kebetulan karena kita berdua adalah seorang pengusaha, maksudnya apa-apa diusahain ya. Iya, ngeletes lah, tangannya ku ngeletes apa-apa dari apa-apa duit. diusahain, bukan pengusaha yang gimana ya. Maksudnya apa aja itu diusahain ya, pokoknya. Ya udah kita usaha apa aja yang bisa menghasilkan uang gitu. Bukan dihitung dalam per bulannya dapat berapa, tapi setiap harinya dapat berapa. Nah, itu kalau wirausahawan mesti per harinya ini dapat berapa. Wah, fee-nya pasti lebih besar daripada yang ya kita bilang yang sudah menetap lah kerjaan. Iya, gitu benar-benar. Ya kan setiap hari kan ada uang kan ya. Karena kalau wirausahawan itu sebenarnya apa ya, rezekinya itu nggak terbatas. Kalau misalkan orang yang gaji bulanan, bukan mendiskreditkan orang gaji bulan, bukan ya, cuman satu sisi positifnya. Bener. Itu satu, kita memang nggak punya gambaran per bulan kita dapat berapa. Tapi kalau kita lihat dari segi positifnya itu kita bisa berharap lebih besar gitu loh. Bukan malah ya aku bulan ini kayaknya nggak punya uang deh, bukan gitu, tapi aku bulan ini kayaknya bakal dapat uang banyak deh, kayak gitu. Harusnya. Jadi setiap hari kita punya pikiran positif seperti itu. Tapi kalau kita kerja bulanan, otomatis kan setiap hari kita sudah ditakar nih, sudah ditakar. Misal per bulan gajinya 2.500.000, ya udah segitu aja. Dapatnya udah segitu. Iya, segitu aja kan. Nggak ada kayak tambahan. Iya, stuck di situ. Stuck di situ kalau misal dia nggak expand usaha di bidang lain misalnya. Jadi gajinya udah stuck di situ aja. Ya ibaratnya kalau pintu itu sudah terbuka ya di sini aja, tapi ya ini aja jalan kamu, nggak ada yang lain ya kan. Harusnya jadi kita memang harus mengusahakan pintu yang lain. Bener banget. Nah, kalau sekarang ini Mbaknya kan katanya buka usaha, ya kan? Ya, bukan buka usaha sih. Tapi sudah mempunyai usaha. Apa? Gimana ya, nyebutnya? Ini nih, jadi kebetulan alhamdulillah dikasih fasilitas nih sama Mas Agus, katanya bawa produknya gitu. Ya udah aku terima kasih Pak Agus. Ini tapi yang ini spesial buat hostnya ya Mas Agus ya. Mas Agus tadi udah beli sendiri. Terima kasih. Jadi terinspirasi dari bulan Ramadan kemarin. Pas kebetulan ini tabungan sudah menipis, yang aku bilang ini sama suami. Ini tabungan sudah menipis ini. Kita kayaknya harus punya usaha lain. Ya udah, akhirnya terinspirasi dari bulan Ramadan yang diperlukan sama orang-orang, takjil. Bener, takjil. Jadi kan aku di rumah nih seneng banget bikin cemilan. Aku nih seneng banget bikin cemilan, ya dibikin sendiri, dimakan sendiri, dipuji-puji sendiri. Pertamanya seperti itu. Terus ini kayaknya cocok deh buat takjil, buat dijual. Kayaknya udah layak nih dijual. Akhirnya aku tes pasar dulu ke teman-teman dulu. Tes rasa dulu gimana, oke, ya udah tayang lah. Ini cemilan ini namanya Fat Factory gitu, Fat Factory. Jadi namanya memang agak kontroversial ya. Jadi memang aku sengaja
sengaja bikin fat factory. Jadi kayak pabrik lemak gitu ya. Oh, pabrik lemak. Iya benar, terima kasih Jadi sudah memberikan namanya- lemak di sini. Namanya cemilan itu kan memang Yang harus yang unik memang. ya terus apa namanya? Jangan memandang negatif lemak juga sih. Kan lemak juga bagus biar nggak gampang masuk angin Nah, ya. benar. Menghangatkan badan. Iya, karena banyak lemak itu kayaknya kita kayak pakai selimut setiap hari gitu loh. Menghibur diri sendiri sih. Oke, jadi ini produknya sementara ini sih baru ada 2, lumpia sama risoles. Oh, lumpianya tuh lumpia gimana, Mbak? Lumpia Semarang, pernah ke Semarang? Pernah itu aku suka banget. Suka banget. Oh, dicobain sekarang apa nanti Oh, aja? nanti aja. Nanti aja. Oke, Nggak, takut dimakan kepingin ya. itu. Ojo, pingin, Rek. Iya, jadi lumpia Semarang isinya rebung sama ayam dan lain-lain. Ya, bener. Ada Terus- itunya nggak sih? Kayak bawang-bawangan apa namanya itu? Bawang daun. Iya, bawang daun. Ada, aku bawain banyak ya. Siap. Jadi lumpianya 1, daun bawangnya ada 10 biji. Oh, Mbak, terima kasih. Saya diberi ini ya. Kayak embek jadinya. Jadi aku memang sengaja mengupkan lagi cemilan-cemilan jadul. Jadul, benar. Karena sekarang kan lagi hits makanan zaman sekarang nih yang sekitaran manis-manis dan berbau Ya, yang susu hits. dan keju Iya, kan. bener banget. Jadi aku suka banget cemilan-cemilan zaman dulu kayak salah satunya ini tadi lumpia sama risol rogut ayam. Bener. Ini buat sendiri berarti? Iya dong. Keren banget. Iya dong. Iya. Jadi buat teman-teman yang ada di Semarang, maksudnya yang dari Probolinggo. Iya, Probolinggo. Maksudnya buat teman-teman yang ada di Probolinggo nggak usah jauh-jauh ke Semarang ya kan? Ada ini loh, apa namanya nih, Mbak? Lumpia. Lumpia for Boleh lebih dibuka ya? ini. Oh, yang ini risol. Oh, ini ada yang risol. lumpia. Oh, Ya. silakan buat teman-teman. Tuh kan. Kelihatan ya. Jadi kakaan Mbak Putri Putri. ini bukan banting setir ya, tapi sudah mempersiapkan sebelum ada Kalau ini dibilang banting setir sih nggak Nggak. sebanting itu setirnya. Nggak ya. sebanting itu, nggak. Belok biasa, belok biasa sebenarnya. biasa. Iya, jadi dulu sebelum menikah tahun 2010 itu saya sama suami pernah punya warung kecil-kecilan di pojok alun-alun Probolinggo. Oh, Namanya warung Kopla. Namanya. warung kopla. Iya, dulu banget 2010. Jadi 2010. warung kecil lalap-lalapan gitu. Itu bareng sama teman-teman juga. Terus habis gitu karena kan kalau punya usaha seperti itu kan harus konsisten. Iya, benar. Harus stay di situ juga, harus konsisten. Konsisten soal apa aja pokoknya. Jadi Rasa ya. nggak segampang itu. Bener. Jadi waktu itu sempat mengalami kegagalan rumah tangga. Bukan, Nauzubillah min dzalik. naudzubillah min dzalik. Ya Allah, Kegagalan jangan. rumah tangga ini maksudnya rumah tangga warung ya. Ya, tangga warungnya itu rada Iya rapuh. gitu. Jadi karena kita kurang konsisten dan lain sebagainya karena waktu itu juga sama-sama bekerja semua akhirnya tutup vakum. Terus habis gitu buka sendiri, Oh, nggak buka. sama temen-temen ini. Saya Jadi sama berdua nih? Berdua aja itu di daerah Jati sana, Namanya? daerah Hayamuruk. Namanya Warung Londo. Saya pernah ke situ kayaknya. Iya, kayaknya pernah ke Iya, situ. pernah ke Oh, situ. serius. Kayaknya iya, serius. Ya udah, serius. anggap aja iya ya. Iya, aku pernah ke situ, ke warung warung apa? Londo kan? Tapi Namanya serius, aja. tapi serius. Aku Iya. sering ke situ ya. Serius, Mbak. Tapi sekarang nggak ada ya? Nggak ada, udah lama banget tutup. Kalau waktu itu terkendala sama tetangga sekitar. Kenapa itu? Karena kan ternyata alhamdulillah warungnya berjalan, rame. jadi Alhamdulillah rame banget. Terus tetangga sekitar itu, bukan tetangga sekitar sih, ada satu tetangga sebelah itu agak ya nggak terima kalau bahasa kami sih rese ya. Iya, benar-benar. Rese. Jadi waktu itu Iri hati. tetangganya itu Ada tetangga iri kebetulan hati. udah nggak sepuh sih. Ya udah berumur Tapi- lah ya. Enggak juga, Enggak cuman juga. ya Rada nyinyir ya. nggak biasa dengan hal-hal Halnya yang seperti milenial seperti itu iya, mungkin betul, ya. betul. Oh, Jadi belum terbiasa. Jadi setiap hari itu kita didatengin terus waktu pas banyak Oh, iya? tamu, didatengin. Saya kok jadi curhat ya? Tuh, nggak masalah. Ya udah, didatengin, yang lain. didatengin terus sama si tetangga itu akhirnya nggak tahu di situ kita kayak agak down gitu loh, psikis kita agak down. Jadi akhirnya males-malesan deh. Ya udah akhirnya nggak diterusin sama kita kan kontrak tuh di situ sewa. Berapa tahun di sana? Apa ya? Kira-kira 2 tahunan deh. 2 tahun? Iya, 2 tahun aja. Ya udah 2 tahun itu udah sukses seperti itu. Ya aku sendiri pernah ke situ memang. Kayak kafe-kafe itu kan. Iya, tapi kan, zaman bener. dulu kafe zaman dulu Iya ya. bener-bener. Nah itu aja sampai disamperin terus menjadi pesimis gitu.
apa Iya. merasa nggak enak hati deh. Karena apa ya, waktu pas enak-enak kita melayani Melayani tamu, tamu. terus habis gitu dia datang, yang dihardik bukan kitanya tapi tamunya. Oh gitu. Iya kan, kita malu gitu loh. Ya jangan Jadi kayak gitu tuh. udah nggak bagus, tempat di situ udah nggak bagus gitu aja. Jadi kita tutup, pengennya cari tempat lain, akhirnya terus kita ganti usaha. Jadi aku suka gonta ganti usaha. Tapi kan tetap namanya juga wirausaha kan, otaknya tuh Iya, berjalan. harus tetap berjalan, pokoknya apa-apa diusahain. Bener. Tapi aku sukanya yang di wirausaha ini apa-apa jadi ini. Ya, aku yang mau tanya ini, inspirasi apa yang bener-bener kayak, wah aku harus ini nih. Kan kemarin kan kalau yang kafe itu apa Mbak? Inspirasinya itu apa? Pasti ada semuanya. Meskipun ini juga pasti kan ada inspirasinya. Wah, ya, kalau yang kafe Bukan itu ya. apa ya? Kalau yang ini sekarang ini bukan hanya bertahan kan, maksudnya bukan bertahan dari pandemi ini kan, tapi kan sudah memang oke lah aku ini. Kayaknya dihidupkan lagi kayak gitu kan. Ya biasanya kan kalau kita kan dari work from home. Kalau promo-promonya sendiri nih untuk memang tetap harus jalan. Nah, marketing itu sebenarnya kan penting banget dalam situasi apapun. Entah dari entertainment, entah dari media juga, apalagi makanan. Ya. Banyak kan yang alah ini baru, ini apa, banyak yang nggak percaya gitu. Gimana Mbak? Kalau sementara ini untuk promonya, marketingnya dihandle sama aku sendiri. Jadi pertama itu kita menjalankan satu protokol from colok to colok. Oh, CTC. Colok tuh colok. Dari mood to mood gitu loh teman-teman. Ya, jadi dari testimoni tiap teman-teman yang udah ini aja sih. Jadi dari mulut ke mulut. Jadi saya percayakan bahwa tetap ya yang menggerakkan hati para pembeli itu adalah Tuhan pastinya ya. Jadi kita tetap berdoa, ya Allah tolong gerakkan para pembeli-pembeli itu dong untuk beli dagangan aku kayak gitu-gitu. Nah, jadi untuk promonya sendiri, selain saya promo dari media sosial, dari Facebook, Instagram, sama WhatsApp status, itu saya juga percayakan kepada teman-teman yang sudah pernah beli. Jadi kebetulan teman-teman yang beli itu juga ada pegawai kantor, ada teman-teman dari UMKM juga. Jadi ketika beli itu pas banyak teman-temannya ternyata cocok. Minta kontaknya dong beli. Nah, ya udah kayak gitu. Oh, jadi benar, jadi kayak dari mulut ke mulut kayak gitu. Orang itu percaya sama temen yang udah pernah nyoba, bener nggak? Betul. Bener. Kalau aku sendiri memang suka sama lumpia Semarang mulai dari dulu sih sebenarnya. Terus Mas Agus, Agus kesini bawa itu ya memang cocok sih. Cocok ya? Beneran? Bener, Serius sumpah, nih? serius. Oke, terima kasih. Dari mulai dari kapan itu? Bulan Ramadan kemarin aku pun nyari Mbak, tapi nggak tahu. Nyari sih, coba beli. Iya ya. Makanya beri aku udah uang, jadi biar aku beli. Nah, udah untuk tipsnya sendiri nih Mbak, biar biar tetap yang baru merintis lah ini. Ya, sebentar ya. Ya oke, silakan. Jadi aku kita silent dulu. Dosa di silent, diangkat aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa Telepon wali kota juga nggak apa-apa. Saya telepon wali kota dulu ya. Ingat ya teman-teman. Telepon wali kota. Saya lihat telepon wali kota dulu ya Mas. Oke, udah. Insyaallah. Oke, gimana? Untuk tips buat teman-teman ini yang ingin merintis sebenarnya usaha baru apapun, itu gimana tipsnya? Apa ya? Sebenarnya sih pertanyaannya kurang tepat kalau buat aku sih, karena aku sendiri juga merintis dan aku juga perlu banyak belajar banget ya, banget. Nah, tapi cuman sharing lah kita, ya, berbagi lah, bagi pengalaman aja sih. Lakuin aja dulu, itu aja. Bener, lakuin aja dulu. Jangan banyak pikir, pokoknya kalau punya ide apa ya udah lakuin aja dulu. Gitu, jalanin aja dulu. Perkara gagal berarti kan bisa jadi pelajaran, bisa diperbaiki gitu. Pernah gagal? Ya sering dong. Apa? Sering. Makanan juga? Banyak hal. Aku pernah di bidang grosir apa sih, peracangan. Jadi kayak aku tuh nyetok beras, gula kayak gitu-gitu loh. Jadi grosir seperti itu. Toko kelontong tapi aku yang grosirnya. Seperti itu. Jadi
Kayak pernah usahanya ya. iya Banyak makanya ya, otaknya tuh berjalan. Sumpah saya kreatif banget. jadi apa namanya, pokoknya satu tetap harus konsisten. Konsisten, Jadi aku bener. belajarin sama suami di situ. Jadi kita tuh mungkin dulunya itu pelajaran yang harus diambil itu adalah konsistennya itu. Dan Jadi, harus fokus. ya itu. Jadi kemarin-kemarin tuh dulu usaha-usaha kita yang gagal mungkin satu di manajemen yang nggak rapi. Karena manajemen itu di Penting manajemenin kita sendiri ya. Nomor dua ada di konsisten Oh, gitu. Nomor tiga, jangan gampang percaya sama orang. Loh, kenapa seperti itu? Ya, karena salah satu apa namanya sebab kegagalan itu ada beberapa uang modal yang dibawa lari sama teman. Oh Ya iya. gitu-gitulah, biasalah. Biasalah kayak gitu. Kayak Orang gitu. iri seperti itu ya kan. Jadi apa namanya bilangnya kayak kerja sama bisnis tapi ternyata bukan. Nah, kita masih polos waktu itu. Aduh, jangan polos-polos jadi orang. Ketipu. Iya, Iya kan, iya, ketipu. betul. Nah, ini kita udah bahas makanan nih. Aku mau bahas musiknya nih. Kan kita kan apa ya? Ada musik-musiknya lah di sini, tapi enggak belum. Soon ya. Nah, untuk musiknya atau Mbaknya sebagai vokalis bener nggak? Wah, aku tebak udah jadi vokalis memang. Iya, masa aku penabuh gendang kan kayaknya nggak cocok nih. Tangannya kurang kasar ini. Nah, untuk Mbaknya sendiri nih, apakah pernah leskah atau sudah otodidak dari dapur rekaman Ya, dari dapur rumah sebenarnya ya. Jadi sambil masak. sendiri? Ya, dari kecil aja sih suka nyanyi, jadi otodidak berarti ya. Kalau di Instagramnya sendiri pernah ngupload video yang tentang nyanyi atau gimana itu? Banyak, sering, tapi video perform sebenarnya. Oh, video perform. Iya, video perform aja. Soalnya kan aku selain nyanyi juga MC juga. Aduh, siap. Tapi kalau mau kontak Mbaknya boleh ya kan? Boleh banget. Oh, MC tetap berjalan. Tetap berjalan. Berjalan. Wah, bener-bener entertain. Temenan nih, kira enggak cocok, sumpah. Ini ya apa? Kayak komplit banget ya, paket komplit. Oh, masa Iya sih? dong. Selak. Oh, untuk musiknya sendiri biasanya itu ada komunitasnya atau gimana itu, Mbak? Kalau teman-teman musisi sendiri di Probolinggo kebetulan ada forum musisi Probolinggo, tapi itu cuman wadah buat kumpul-kumpul Kumpul aja, aja. bukan komunitas yang tersistematis banget gitu bukan. Bener. Jadi cuman wadah teman-teman buat kumpul, sharing, cuman tetap silaturahmi tetap terjaga kayak gitu. Oh, gitu aja. Ha-ha. Mbaknya pernah ini sih enggak? Di Boston nih enggak pernah? Di Boston belum pernah. Belum pernah. Tapi Karena- teman-teman sering. Oh, sering Ha-ha. ya. Tapi memang harus pakai band ya. Kalau solo atau akustik kan Mbaknya nerima juga atau gimana? Aku nerima apa adanya kok. Oh, apa-apa jadi. Enggak. Apa namanya, kebetulan kan suami juga gitaris, jadi Wah, memang. tergantung ini aja, tergantung permintaan si penyelenggara acara. Misal Iya. apa namanya, maunya band, otomatis ya band aku yang aku tawarkan kan, namanya band Selaras. Terus kalau misalkan pengennya itu yang kayak nuansa-nuansa romantis, jadi pengen kayak cuman gitar sama vokal aja, ya udah aku sama suami aja yang langsung. Gampang ya? Iya gitu. Gampang banget. Atau terus habis gitu misalkan apa namanya Mbak, tapi ini aku butuh MC juga, ya udah aku double jadi aku semuanya. Gampang banget. Jadi paket komplit. Mbak, di sini ada acara. Ya, aku MC-nya. Mbak, tapi disuruh nyanyi. Iya, aku sama suami. Mbak, ada cemelinnya. Iya, aku buatin. Iya kan udah triple job ya Itu sih? sebenarnya multi talent atau tamak ya. Ya, tapi nggak masalah. Yang penting kan halal ya kan. Iya, betul. Tidak merugikan orang. Itu yang penting. Nah, itu sebenarnya sih yang penting kita tetap harus menjaga kualitas ya. Bukan cuman sekedar Asal aja ya. asal terus bisa tapi ternyata kita acak-adut ya nggak gitu juga. Bener. Jadi memang harus aku selalu nanya, selalu tes pasar juga, kayak selalu nanya testimoni gimana penampilan kita tadi, terus atau soal cemilan juga gimana rasanya, apa ada Bener. masukan kayak gitu-gitu. Termasuk kalau soal nge-MC aku juga selalu nanya apa Pak evaluasinya buat aku selalu nanya gitu Setelah acara itu. setelah acara. Untuk membenahi untuk yang selanjutnya kita kurangnya apa. Jadi gitu. bukan cuma sekedar ambil uangnya aja terus kita asal ngomong, nggak gitu. Wah, nggak gitu. Semuanya ada kualitasnya memang ya Betul. kan. Kualitas menentukan
Loh, iya kan? Iya betul. Betul banget. Kalau kualitasnya benar-benar bagus, ngapain kita harus meremehkan? Betul. Jadi otomatis makanya semuanya itu ada, jangan takut tersaingi, jangan takut tersaingi soal job ya. Jadi kayak misal di Probolinggo ini kan banyak banget band, Benar. banyak banget band. Kalau kita mungkin beberapa orang lihatnya kayaknya band itu aja. Nah, jangan gitu, jangan iri seperti itu. Jangan iri hati. Iya. Tapi lebih ke kok bisa ya band itu terus yang di job sama anak tertentu, apa ya yang bikin Kenapa mereka ya gitu ya? Ya udah tingkatin dari situ. Mungkin mereka suaranya enak, bandnya bagus, ya berarti ditingkatkan dong skillnya. Benar, kayak berarti gitu. kan kita melihat itu harusnya kualitasnya, Ya, bukan sisi untuk positifnya juga. Jangan kalau di sini ada event itu aja nggak boleh kayak netting kan? Ya, Oh, kok sih negative thinking paling langganan. Iya suka-suka Suka-suka. penyelenggara acara ya. Iya sih bener. Sebenarnya balik ke Bener. situ ya. Iya. Enggak, tapi itu tadi sih sebenarnya apa namanya? Pokoknya harus tetap berkompetisi di bidang kualitas itu aja. Nah ini kalau ngomong-ngomong ya Mbak ya, Apa itu keuntungan. Oke. Untuk keuntungan sendiri kan ini sudah udah merintis dari sebelum pandemi. Enggak, Baru ini berarti. 2 bulan ini. Oh, terima kasih Covid telah memunculkan Fat Factory. Factory, ya. 2 bulan. Oh, bener 2 bulan ini. Tapi memang stabilkah? Sampai Atau- sekarang alhamdulillah 2 bulan ini berjalan stabil, bahkan cenderung progres naik. Alhamdulillah. Berarti kan banyak ini Mbak pesen terus dikirim gitu. Iya, kita kan jadi kan aku kan ada kru juga. Oh, Jadi wadaw. karyawan ya. Wadaw. Sebenarnya tapi ada karyawan satu itu yang tetap setia, karena yang lain-lain kan hanya kerja ketika ada event. Oh, Tapi iya. yang satu ini kebetulan karyawan satu ini Satu-satunya. bukan satu-satunya, sebenarnya banyak. Cuman ada satu karyawan yang kebetulan tetangga. Oh, Kebetulan tetangga. juga udah kayak keponakan. Terus Tapi itu tetangga. tapi tetangga. Kebetulan juga dia ikut kru juga di di Band. usaha aku, Oh, di udah. band juga, di Oh. usaha aku. Jadi dia multi talent juga. Nah, Terima kasih. karena sekarang ini band lagi vakum, event juga lagi nggak ada. Nggak ada, Terus habis itu pekerjaan di bidang interior juga lagi vakum dulu, di cancel dulu, otomatis dia aku karyakan sebagai kurir. Maaf ya. Oh, boleh sebut nama enggak boleh, enggak apa-apa. Gak apa-apa, Iya, ada namanya Sahril. Dia itu Mas Sahril. dia sosok pekerja keras banget Terima pokoknya. kasih Mas Sahril telah menjadi kurir yang setia banget. Tapi kan tetap ada ongkirnya. Ada, Oh, ada gajinya dong. Oh iya dong, kan namanya juga karyawan ya kan. Bosnya ini memang sip. Jadi udah kayak temen, udah kayak keluarga juga. Jadi ya gitulah pokoknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang pesan, kalau pas rame banget otomatis aku jalan, si Sahril juga jalan. Nah, kayak gitu. ini usahanya Mbak Putri ini kan sudah muncul pada saat Covid itu sudah merajalela, benar? Iya betul. Betul. Apakah ada keinginan untuk membuka outlet tuh Mbak? Ada. Yes. Di mana kira-kira? Di rumah aja sih, sementara ini di rumah aja, karena ya di rumah aja kayak ini ya. Hashtag di rumah aja. Enggak, sementara ini memang jadi bekasnya Kok bekas sih? apa sih, ada toko dulu, bekas toko, bekasnya grosir. Iya. Mantan. Ya mantan boleh, enak lagi. Mantannya grosir. Oh siap. Mantannya grosir. Enggak, bekasnya grosir, Uh-huh. bekasnya toko grosir itu kan kosong. Sekarang kan jadi gudang. Jadi gudangnya properti event aku kan. Oh punya sendiri tapi. Iya. Oh, alhamdulillah ya. Iya di rumah. Jadi rumah Komplit itu ya. jadi rumah itu kebetulan ya besar lah ya. Iya, Jadi ada alhamdulillah rumah besar. depan, ada rumah belakang. Yang rumah depan itu dulunya toko buat grosir itu. Sekarang buat gudang event-event. Nah, gudangnya itu karena rumah yang depan itu nggak dipakai, otomatis lama-lama jadi gudang semua. Iya Tahu benar. nggak sih? Apa-apa langsung ditaruh sana ya kan. Betul, kayak gitu. Nah, Kayak untuk apa? menghindari itu, ya, Bener. Memang rumah tangga seperti itu. untuk menghindari itu makanya akan segera coba dibuka di launching. outlet. Oke. Ngomongin tentang outlet ini berarti kan soon ya Kak? Ya, Soon. Di soon ya. Bukan di sini. Coming soon Oke. seperti itu. Coming soon insyaallah. Insyaallah. Nah untuk yang mau order nih Kak, iya kan, Mbak Putri, boleh dikasih tahu cara ordernya itu gimana? Apakah
sulit, ada persyaratan Gampang dari RT banget. RW atau gimana? Cukup sebut nama aku 3 kali. Putri. Enggak. Jadi ordernya itu cukup di 0852 314 94487. Itu nomor WA aku. Jadi untuk yang mau order silakan, nanti aku tampilin di sini nomornya Mbak Putri untuk yang mau order apa ya? Order lumpia Semarang sama risol rogut ayam ya. Jadi apa namanya, kalau mau diantar bisa, ongkirnya murah banget. Berapa? Biasanya 1.000. Ya, terlalu murah. Oh, berapa nih? Kalau area kota? Area kota 2.500 sampai 3.000 aja. Serius? Iya. Wow. Sekitar itu aja. Terus tapi kalau agak-agak pinggir itu 4.000 sampai 5.000. Pinggir doang 4.000 sama 5.000. Jadi Ya murah Allah. banget. Terus apa namanya? Kalau mau datang ke rumah juga bisa. Di mana rumahnya? Kalau mungkin warga Probolinggo tahu daerah Puskesmas Sukabumi, Puskesmas Sukabumi itu ke selatan. Kalau nyampe situ udah telepon aja deh. Oh, telepon aja lah Iya. boleh. Telepon aku, bukan telepon Mbak Putri. Gila apa telepon aku jualan apa ya kan? Ini juga hanya menyediakan yang langsung makan atau ada yang frozen, Mbak? Sebenarnya aku nggak menyediakan yang frozen, cuman kalau misalkan si pembeli itu minta, Bang nggak usah digoreng, ya udah aku kasih yang nggak usah digoreng gitu. Tapi harganya sama ya, karena aku tidak menyediakan yang frozen gitu. Oh gitu teman-teman. Ih, sama aja murah banget. Berapa nih satu porsi? Kalau yang lumpia itu bijian. Satu biji. Satu bijinya 6.500, tapi udah bisa merasakan aroma Semarang ya. Coba deh nanti ya. Jadi ada bonusnya, sama bonus doa tulus ikhlas pamuji. Ya, terus yang risolnya, kalau yang risolnya ini satu porsi itu isi 5. Ya, oh ini isi 4 ya, tadi lupa berarti satunya ya. Ya, terima kasih. Ketinggalan yang satu. Gak apa-apa kan didoakan semoga tidak lupa lagi. Iya, oke. Ya, jadi satu porsi isi 5 biji itu 15.000 aja. Murah ya? Alhamdulillah murah ya. Iya. Tapi rasanya serius. Tapi serius. Oke, ntar aku coba. Sukabumi ini mah deket sama aku. Dekat ya? Iya. Daerah mana? Mayangan. Enggak ada yang di sini. Di Zipur. Oh iya? Iya. Berarti tetanggaan dong? Iya dong, kita dong. Yeay. Oke, ini buat teman-teman semuanya yang mau order silahkan sama Mbak Putri. Mbak Putri udah menyediakan yang murah-murah banget. Dan ya gitu tadi. Mbak Putri bukan hanya pengusaha, tapi juga entertainment, ya kan? Iya, Entertainer, sorry. IO apaan ini ya? MC itulah. Komplit banget. Alhamdulillah. Nah, kalau mau apa ya? Kalau mau kontak-kontak sama Bu Putri silahkan. Ada yang mau ngundang bandnya silahkan. Terus mau MC Mbak Putri boleh silahkan. Kontaknya di sini sudah ya kan? Saking lama yang nggak nyanyi, nggak ngeband, lupa cara make up sama lupa cara nyanyi kayaknya. Tapi ini ya. jangan lupa ingatan itu yang penting. Oh iya, oke. Nih sekarang kan Mbak Putri ini sedikit ya Mbak. Sedikit buat teman-teman untuk menyanyikan lagu yang memang the best for you, the best for me. Nyanyi apa nih? Apa? Karena kan ini kan radio, tidak mungkin kan kalau nggak ada lagu-lagu. Masalahnya kan aku udah lama nggak nyanyi. Sedikit aja, apa kayak refnya aja kayak. Kalau misalkan pas nada awalnya fals bisa di-cut ya? Boleh di-cut, dihapus nggak apa-apa. boleh. Silakan. Ya, lagu yang Lagu semua sedikit. orang tahu aja deh. Kita dengerin sama-sama. Mengheningkan cipta. Minum dulu ya. Iya boleh. Lama gak nyanyi aku jadi nervous ya. Aduh. Jangan nervous, Mbak. Ini aja deh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Udah, segitu aja. Keren banget. Aduh, Keren banget, sumpah. Aku aja nggak bisa nyanyi seperti itu. Ih, jari. Soalnya bukan penyanyi. Iya, bener ya. Soalnya di sini aku juga bacot aja. Terima kasih ya, Mbak Putri. Sama-sama. Nih, terakhir nih. Untuk teman-teman semua yang sedang nonton ini, pesan dan kesannya untuk bertahan di pandemi ini. Semua musibah itu
datangnya dari Tuhan pastinya. Tetap berusaha, tapi jangan lupa juga berdoa. Memang kesannya kayak basi dan simple, tapi memang itu benar-benar harus dilakukan di masa apapun, ada atau tidak ada pandemi. Segala usaha harus tetap, selama kita hidup, selama kita bernafas, kita harus tetap berusaha, harus tetap bekerja, harus tetap beribadah, dan pastinya doa semoga selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, seperti itu ya teman-teman. Apa-apa? Nah, sini. Oh, ada pantun katanya. Pasti pantun orang ini. Ada kiriman pantun nih dari bos aku nih. Ini soalnya kan santun Mbak, ya kirim salam-salam dan pantun. Mbaknya mau kirim salam buat siapa nih? Suami di rumah. Loh. Enggak, kalau buat suami salamnya khusus dong. Khusus dong, ya kan. Nggak ada sih buat pecinta NTV aja, pokoknya buat warga Probolinggo khususnya juga. Salam sehat jasmani rohani, bahagia lahir batin, sehat walafiat, dan pastinya rezekinya semoga selalu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh, ternyata ini Mbak ya pantunnya bukan bukan saya yang ngomongin, tapi Mbak Putri, silakan. Oh my god. Silakan. Kalau aku mah tetap legend, apa kita. Oke. Iya. Silakan Mbak Putri nih. Kalau aku kan mon gatel duli egeru, mon mornang duli congkek, mon seneng buru, mon mamang soro dente. Intinya bukan itu yang saya bahas, Mbak. Silakan untuk pantunnya Mbak Putri. Wah. Oke. Penonton. Penonton. Oke. Ya udah. Ini sekaligus sambil kita closing ya. Oh iya, bener banget. Oke, ya udah. Pastinya teman-teman NTV semuanya yang ada di sini. Bentar. Ini ada Instagram nggak Mbak? Boleh nih di follow nih. Halo, boleh di follow. Tapi Instagramnya private, jadi yang mau follow juga silakan ya. Siap. Putri Arifin 7787. Putri Arifin 7787. Nanti aku terain ya di situ ya. Juga nomor WhatsApp-nya juga boleh? Boleh banget. Ya. Silakan Mbak Putri ini sekalian. Terima kasih buat teman-teman NTV, baik yang ada di sini maupun yang juga nanti dengerin di YouTube channelnya. Sukses terus buat NTV. Amin. Terima kasih buat Mbak Rida. Iya dong. Yang kocak banget. Iya. Terima kasih pokoknya, dan ini dia satu salam buat teman-teman NTV dari saya. Dari Mbak Putri nih. Daun seledri di atas TV. Mantap. Ayo Mbak. Oke. Siap pantunnya ya. Ayo dijawab ya penonton. Ya, oke. Daun seledri di atas TV. Cakep. Buah kelapa, rambutan, dan pepaya. Cakep. Saya Putri dan NTV. Salah, ini dari apa dari? Dari bener ya. Dari. Oke, lanjut. Boleh lanjut. Lagi nggak ulang. Iya, oke. Cobain semuanya dijawab ya. Penonton. Daun seledri di atas TV. Buah kelapa, rambutan, dan pepaya. Saya Putri dari NTV. Jangan lupa lumpia buatan saya. Cakep. Keren nggak? Keren banget Mbak Putri ini sudah mencetus lah ya. Langsung enggak sih ya dari bocoran tadi. Terima kasih ya. Terima kasih buat pembuat pantunnya. Iya, benar-benar. Jangan lupa juga buat teman-teman, jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan diaktifin loncengnya. Nah, ini Mbak Putri udah komplit banget. Nanti aku terain lah di sini di bawah Instagramnya, WA-nya yang mau kontak Tri itu tadi. Sih, entertainer boleh, dari nyanyi ya. MC ya. IO boleh. Ya kan, jangan lupa juga di follow Instagramnya Mbak Putri tadi. Oke. Dan jangan lupa juga di follow Instagram aku dan di subscribe semuanya lah, komplit ya Mbak Putri. Nanti aku follow juga ya Instagramnya ya. Oh mantap, terima kasih and see you, bye bye. NTV